long is America going to pretend the world is not at war? From Berlin, Rome, and Tokyo, we have been described as a nation of weaklings and playboys who hire British or Russian or Chinese soldiers to do our fighting for us. I'm going to the war. You just make sure and come back for the both of us, all right? We've been trained to think that we're invincible. But our people think Hitler and his Nazi thugs are Europe's problem. Does anyone think that victory is possible without facing danger? Warning of Japanese aggressive movement. December 7th. 1941. A date which will live in infamy. We are at war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Duanisme mata kuliah Teori Hubungan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan mereview film dari Pearl Harbor berdasarkan teori-teori hubungan internasional. Sebelum kita beranjak untuk melihat review tersebut, anggota kelompok kami ada Ade Suharyo, Alwan Syah, Apriyani, Feiza Rahars, saya sendiri Fathia Kinarya, Karyati, dan terakhir Kevin Dio. Saya akan sedikit memaparkan tentang film dari Pearl Harbor, yang mana film ini mengangkat tema tentang Perang Dunia Kedua yang mengisahkan tentang dua orang sahabat yang mengabdikan diri mereka pada militer Amerika Serikat karena cita-cita mereka sejak kecil. Hingga suatu ketika mereka dipertemukan dengan seorang wanita, persahabatan mereka pun harus diuji karena saling mencintai wanita yang sama. Selain menyuguhkan kisah cinta dari dua sahabat ini, film pun membahas tentang peristiwa yang sangat besar bagi negara Amerika Serikat, yang mana pangkalan armada Pasifik militer Amerika yang tengah berada di Pearl Harbor dibom oleh Jepang karena upaya mencegah militer AS melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Masuk pada adegan pertama, yaitu menit ke-33, pertemuan presiden dengan para staf, di mana Presiden Franklin D. Roosevelt membahas mengenai pertanyaan dari Perdana Menteri Washington, yaitu Winston Churchill, "How long America going to pretend the world is not war?" Yang mana saat itu posisi Amerika tengah netral dan berpikir bahwa keikutsertaan Amerika saat Perang Dunia Pertama itu merupakan sebuah kesalahan. Akibatnya, semua masyarakat dan para pemerintah memilih untuk diam dan tidak ikut campur pada Perang Dunia Kedua yang diawali dengan invasi Jerman ke Polandia. Namun,
Roosevelt menghentikan pengiriman pasokan minyak ke Jepang. Hal ini jelas memprovokasi di saat Washington dan Tokyo tengah dalam diskusi perdamaian selama berbulan-bulan lamanya. Memasuki analisa, adegan tersebut ada kaitannya dengan teori realisme yang mana Roosevelt sebenarnya menarik Amerika untuk ikut dalam perang dan tidak mau Amerika kalah dengan cara memancing kemarahan dari Jepang, dan tidak mau melihat Inggris mengalami kekalahan akibat Nazi. Menurut buku dari Robert Jackson and Sorsen, realisme cenderung memiliki sifat 1. Pandangan pesimis atas sifat manusia. 2. Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Yang keempat, skeptisisme bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan politik domestik. Jadi secara umum, kaum realis percaya bahwa hubungan antar negara berada dalam sistem anarki internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Suharyo, anggota dari kelompok Duanisme. Baik, lanjut ke adegan kedua, yaitu perbincangan dan perencanaan Presiden Franklin D. Roosevelt. Adegan dimulai ketika Presiden Amerika menerima pertanyaan oleh pemimpin Uni Soviet dan Inggris dengan statement, "Sampai kapan Amerika akan berpura-pura dunia sedang tidak berperang?" Sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang sering Presiden Roosevelt tanyakan ke bawahannya. Tentunya pertanyaan tersebut terus mengganggu pikirannya dan membuat Presiden Roosevelt ingin membuat sesuatu yang besar, yakni dengan mengirim peralatan dan pasukan perang pada sekutu untuk berperang melawan Nazi. Dalam adegan ini menurut saya mengandung teori idealisme. Kemudian lanjut ke pengemuka teori. Pionir dari aliran pemikiran ini adalah Woodrow Wilson, yaitu pendiri League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa yang sekarang menjadi United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Baik, saya Alwansyah akan memaparkan membahas materi. Baik, saya Alwansyah akan membahas adegan berikutnya, tepatnya di adegan ketiga, menit 33 lebih 50 detik. Adegan ini membahas mengenai strategi Jepang untuk melakukan serangan tunggal ke Amerika Serikat. Adegan ini diawali dengan Jepang berencana memulai peperangan dengan serangan surprise attack dengan meluncurkan puluhan pesawat ke Pearl Harbor. Keputusan ini diambil karena Amerika tiba-tiba menghentikan pasukan minyak ke Jepang. Padahal, minyak merupakan bagian terpenting bagi Jepang di tengah ramainya kegiatan Perang Dunia Kedua. Teori yang digunakan pada adegan ketiga adalah sekuritisasi menurut mazhab Copenhagen, yang dimana Wever dan koleganya menyatakan keamanan sebagai suatu pernyataan speed art yang menjadikan keamanan bukan hanya sebuah konstruksi sosial, melainkan juga membuka peluang bagi agen selaku pelaku keamanan untuk menyatakan bahwa berbagai isu berpotensi mendatangkan ancaman eksistensial bagi manusia ataupun negara. Adapun dalam sekuritisasi mengandung logika retorika tertentu yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah adanya klaim bahwa suatu objek, baik itu individu, publik, kelompok, maupun negara tertentu sedang menghadapi ancaman eksistensial. Yang kedua, adanya tindakan untuk melakukan tindakan di luar kebiasaan untuk mengatasi ancaman sekaligus memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan yang darurat tentunya. Yang ketiga, adanya upaya meyakinkan publik bahwa tindakan di luar prosedur normal dapat dibenarkan demi mengatasi ancaman eksistensial. Kemudian, analisis pada adegan ketiga, yakni Jepang mengambil tindakan penyerangan karena sedang dalam posisi yang berpotensi mendatangkan ancaman eksistensial, di mana pasokan minyak Jepang dihentikan oleh Amerika. Khawatir hal yang tidak diinginkan, akhirnya Jepang memutuskan untuk sekalian saja menyerang Amerika, karena pada saat itu pula Jepang dengan Washington, yaitu negara bagian dari Amerika, sedang berupaya melakukan perdamaian. Akan tetapi, timbullah gejolak pemberhentian pasokan minyak pada Jepang, sehingga Jepang lebih memilih mengambil risiko menyerang daripada menunggu untuk diserang gitu. Dimana walaupun Amerika pada awal-awal Perang Dunia Kedua menyatakan bahwa Amerika adalah negara yang netral. Baik, terima kasih.
Selanjutnya ada scene pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang. Adegan dimulai ketika pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melakukan serangan dadakan terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii. Dan serangan dimulai sekitar pukul 7.30 pagi waktu Hawaii. Diserang dengan setidaknya oleh 353 pesawat tempur, pesawat pengebom, dan pesawat pencuri torpedo oleh Angkatan Laut Jepang. Dan dalam 2 gelombang serangan, itu diberangkatkan dari 6 kapal induk KL Jepang. Dan akibat dari serangan ini, lebih dari 3.000 warga Amerika Serikat tewas. Teori yang relevan dengan kejadian ini adalah realisme. Dengan analisa, serangan tunggal dan pengeboman yang dilakukan oleh Jepang itu disebabkan karena Amerika berhenti mengirimkan pasokan minyak ke Jepang yang merupakan bahan pokok sebagai sumber kehidupan di Jepang. Pada dasarnya, Laksamana Isoroku Yamamoto yang mencetuskan ide menyerang Pearl Harbor itu telah menerka bahwa serangan yang dilakukannya itu hanya akan menjadi bumerang bagi Jepang. Dan benar saja, Amerika merespons serangan tersebut dengan melakukan pengeboman di Tokyo pada 18 April 1942 dan berhasil menghancurkan 2 kapal terbesar yang dimiliki oleh Jepang. Dan kejadian ini itu sejalan dengan pendekatan realis, karena perang terjadi bukan karena tidak ada organisasi dan norma internasional, namun karena tidak adanya negara sebagai aktor yang berperan sebagai balancer yang dapat memberikan punishment kepada negara yang melakukan agresi atau serangan terhadap negara lain. Maka dari itu diperlukan adanya negara great power. Adegan 5, skin perawat wanita di rumah sakit dekat medan pertempuran. Skin ini menunjukkan bahwa tidak hanya kaum laki-laki yang ikut dalam berperang, tetapi kaum perempuan juga ikut mengambil bagian dalam perang dengan cara menjadi relawan perawat di rumah sakit untuk para tentara. Hal ini sejalan dengan feminisme yang hadir di tengah ilmu hubungan internasional yang telah didefinisikan oleh Karen Oven tahun 1988 sebagai suatu teori dan atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan. Bahkan feminisme sendiri muncul pertama kali di perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya identik dengan sikap yang lemah, lembut, dan bahkan seringkali dianggap kurang. Di sini juga ketika berbicara mengenai persenjataan dan strategi perang, tetap perempuan juga mampu menunjukkan keberanian di medan perang dengan cara menjadi sukarelawan perawat untuk para tentara yang gugur saat bertugas walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Adegan ke-6 pada menit 2 jam 37 menit 19 detik di mana Amerika melakukan serangan balik kepada Jepang. Sebelumnya, Pearl Harbor itu diluluhlantakkan Jepang sehingga membuat Amerika runtuh. Dalam sebuah operasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan semangat Amerika Serikat sekaligus untuk membalas serangan Jepang terhadap Pearl Harbor, 16 pengebom menengah B-25 Mitchell ke wilayah yang mampu menjangkau Jepang dengan kapal induk USS Hornet. Doolittle yang dipilih menjadi perencana dan pemimpin misi ini segera melakukan rekrutmen dan pemilihan pesawat yang akan digunakan. Pada 18 April 1942, sekitar pukul 7.30 pagi, USS Hornet berada dalam jarak sekitar 1.200 km dari Jepang. Celakanya USS Hornet terlihat kapal patroli Jepang di Tomaru. Kemudian kapal perusak ringan USS Nashville akhirnya menenggelamkan kapal patroli Jepang tersebut. Pesawat-pesawat itu kemudian terbang di ketinggian maksimal menuju Jepang demi menghindari pantauan musuh. Akhirnya mereka tiba di Tokyo tepat pada tengah hari waktu Jepang. Dari ketinggian 460 meter, mereka menjatuhkan bom ke 10 target militer dan industri di Tokyo. Adegan ini sesuai dengan teori hubungan internasional yaitu teori realisme dengan pengemuka teori E. Hakar dan H. J. Morgenthau, di mana realisme menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara. Dalam situasi anarkis atau ketiadaannya pemimpin dunia, maka masing-masing negara harus memperjuangkan kelangsungan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer. Untuk analisanya, pembalasan Amerika terhadap penyerangan Jepang sebelumnya di Pearl Harbor membuat Amerika tetap memperkuat kekuatan militernya. Hal ini terlihat bahwa adanya kekuatan militer yang diterapkan untuk kelangsungan hidup dalam situasi anarki, baik dari anggota-anggota militer yang dipilih maupun pesawat tempur anti peluru yang digunakan dengan membawa bom-bom yang akan digunakan untuk menghancurkan Jepang. Adapun di satu sisi, pada saat penyerangan, Jepang mempertahankan dengan menembakkan meriam ke pesawat tempur Amerika. Di sini terlihat sekali penggunaan militer pada peristiwa tersebut.
Baik, conclusion dari presentasi kali ini sesuai dengan judul filmnya, film ini terinspirasi dari peristiwa penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor yang terjadi pada tahun 1941 silam. Dalam film ini dikisahkan bahwa penyerangan tersebut dilatar belakangi karena kemarahan Jepang akibat pasokan minyak dari AS yang terhenti begitu saja. Dalam teori realisme internasional, menurut Hans Morgenthau tahun 1904 sampai 1980 yang merupakan pakar realisme yang menggagas 6 prinsip dalam realisme. Salah satunya yaitu sistem negara bersifat anarki. Anarki di sini maksudnya itu tidak ada pemimpin dunia yang mengawal mereka, dan hingga akhirnya setiap negara itu akan mengutamakan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam film itu, di menit ke-35, negara Jepang itu menyusun strategi untuk menyerang negara Amerika Serikat karena Jepang merasa kebutuhan nasionalnya tidak terpenuhi akibat pasokan minyak dari Amerika Serikat yang terhenti begitu saja. Kemudian Amerika Serikat merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Jepang yang telah mengebom Kepulauan Pearl Harbor. Kemudian dalam jam kedua 36 menit, Amerika Serikat itu melakukan pengeboman balik ke wilayah jantungnya Jepang, yaitu Tokyo. Hingga pada akhirnya Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua tersebut karena Jepang itu menyadari pertama kalinya kalah dan mengundurkan diri dari perang karena merasa kekuatan Amerika Serikat itu jauh lebih kuat daripada Jepang. Terima kasih.